Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan strategi digital fundraising dan design thinking fidyah atau membayar hutang kewajiban puasa. Pokok pembahasannya ada dua. Yang pertama, uraian empati terhadap masalah fidyah. Yang kedua, tahapan desain thinking mengenai fidyah. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui terlebih dahulu ya, apa sih pengertian digital fundraising? Digital fundraising atau penggalangan dana adalah proses pengumpulan kontribusi sukarela dalam bentuk uang atau sumber daya lain dengan meminta sumbangan dari individu, perusahaan, yayasan, atau lembaga pemerintah. Nah, selanjutnya ada pengertian fidyah. Dalam bahasa Arab, kata fidyah adalah mengganti atau menebus. Jadi, fidyah adalah sejumlah harta benda dalam kadar tertentu yang wajib diberikan kepada fakir miskin sebagai ganti suatu ibadah yang telah ditinggalkan. Nah, di sini ada uraian empati terhadap fidyah. Empati terhadap masalah fidyah yaitu membantu menjelaskan kepada keluarga dan masyarakat perihal zakat dan tata cara pengelolaannya hingga diambil oleh musagi zakat. Yang kedua, ada tahapan design thinking mengenai fidyah. Problem. Kebanyakan, yaitu masyarakat mengalami permasalahan membayar fidyah hanya untuk melunasi hutang, kewajiban puasa, sehingga tidak peduli dana fidyah digunakan untuk apa. Akibatnya, terjadi penyalahgunaan dalam penyaluran zakat fidyah. Nah, di sini ada 5 proses tahap design thinking. Yang pertama, empatis. Yang kedua, define. Yang ketiga, ideation. Yang keempat, prototype. Dan yang kelima, test. Nah, di sini ada penjelasan design thinking mengenai fidyah. Jadi, empatis untuk fidyah. Berpuasa di bulan Ramadan wajib bagi umat Islam ya, tetapi ada beberapa kondisi seseorang diperbolehkan tidak berpuasa, asal membayar fidyah sesuai hukum Islam atau menggantinya di lain waktu. Di mana membayar fidyah bisa diberikan kepada fakir miskin, sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan. Untuk era saat ini, banyak masyarakat yang membayar fidyah kurang akan pengertian fidyah, tujuan fidyah, tata cara atau prosedur melakukan fidyah yang benar, hukum fidyah, serta orang-orang yang tergolong membayar fidyah. Untuk itu, maka perlu adanya edukasi mengenai fidyah. Nah, kemudian di sini dijelaskan untuk define. Define ini yaitu tahap yang berisi tentang kumpulan informasi untuk membangun sebuah fitur, fungsi untuk menyelesaikan masalah. Nah, di sini tuh ada pengertian fidyah, ada tujuan fidyah, dan juga ada tata cara membayar fidyah ada 3. Di antaranya, membayar fidyah di akhir Ramadan. Yang kedua, membayar fidyah setiap hari, begitu tidak puasa. Yang ketiga, membayar fidyah setelah Ramadan selesai. Di sini juga ada hukum fidyah ya. Dalam Islam hukumnya wajib. Artinya, fidyah akan menjadi hutang jika tidak segera dilaksanakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Nah, di sini juga dijelaskan untuk golongan orang yang diharuskan membayar fidyah. Yang pertama, seseorang yang terlambat mengqadha puasa hingga mendapati bulan Ramadan baru ya. Kemudian yang kedua, orang-orang tua yang renta, yang lemah fisiknya. Yang ketiga, orang-orang yang sakit. Yang keempat, perempuan hamil yang kondisi kandungannya lemah. Yang kelima, orang-orang yang meninggal dengan membawa hutang puasa. Maka, bagi keluarganya yang masih hidup, hendaknya membayar fidyah atas nama orang yang meninggal. Nah, kemudian di sini tahap ketiga yaitu ada ideation. Tahap ini yaitu untuk mengidentifikasi solusi baru untuk mengatasi permasalahan mengenai fidyah. Ideation atau kumpulan ide yang dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut yaitu dengan membuat suatu wadah atau penyedia fasilitas membayar zakat, salah satunya fidyah, melalui aplikasi yang dibuat sesuai dengan hukum Islam yang di dalamnya berisi informasi mengenai fidyah seperti pengertian, tujuan, tata cara atau prosedur, hukum, serta orang-orang yang tergolong membayar fidyah. Nah, terdapat juga nih informasi penyelenggaraan seminar yang berkenaan dengan fidyah yang ditunjukkan untuk para pengelola zakat atau masyarakat, dan juga mengedukasi masyarakat perihal penunaian fidyah melalui video-video atau melalui kunjungan di setiap desa-desa. Nah, untuk mengatasi keraguan akan pembayaran fidyah secara online, maka pengelola zakat akan memberikan kantor di setiap daerahnya, agar masyarakat melihat kerja nyata pembagian fidyah kepada yang berhak menerimanya.
Nah, di sini ada prototipe ya, atau gambaran untuk aplikasi Zakatku. Nah, untuk digital fundraising atau penggalangan dana, kita membuat sebuah aplikasi dengan Zakatku. Nah, di sini dari tampilan utama, yaitu adalah tampilan ketika memproses. Kemudian yang kedua, yaitu ada beranda. Nah, beranda ini kita bisa lihat ke halaman selanjutnya itu ada pengertian fidyah, tujuan fidyah, hukum fidyah, tata cara fidyah, orang tergolong fidyah, jadwal seminar zakat, lokasi pengelola zakat, jadwal edukasi zakat, laporan dana fidyah. Jadi di situ kita bisa mengklik apa yang kita inginkan, informasi-informasi yang sudah lengkap. Nah, di sini juga ada jadwal kelas online zakat ya. Di sini ada jadwal edukasi zakat. Kemudian di sini juga laporan dana fidyah juga transparansi ya. Terus di sini juga ada profile. Kalau profile yaitu berisi tentang informasi mengenai perusahaannya yang mengelola zakat atau anggotanya. Nah, di sini juga ada zakat. Nah, jika kita mengklik zakat, kemudian kita isi nama kita untuk menjadi orang yang zakat. Nah, di sini ada jenis zakatnya, kita pilih misal adalah fidyah. Kemudian di sini ada nominal zakat, misal 100.000. Nah, ini sesuai dengan fidyah yang kalian harus diganti ya. Nah, kemudian di sini ada fidyah yang diberikan. Nah, jadi teman-teman yang mau zakat bisa menentukan nih, kamu mau zakat makanan atau uang santunan, kemudian kirim. Nah, setelah itu dicetak laporan, kemudian ada status belum terbayar, maka kita bayar, kemudian akan ditampilkan ke halaman selanjutnya nih, yaitu kita harus memberikan nama pengirimnya siapa, kemudian nama penerima auto ya, zakatku. Nah, kemudian pilih bank yaitu BRI atau yang lainnya. Setelah itu ada jumlah uang nih, berapa 100.000 transfer. Nah, apabila transfernya sudah berhasil, maka akan ditampilkan notif terima kasih transaksi berhasil, zakatku untuk umatku. Kemudian selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.